Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak sekalian? Semoga kita selalu berada dalam keadaan sehat dan berada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada video kali ini kita akan belajar pelajaran ketiga di kelas 5 dengan materi cita-citaku menjadi anak yang soleh. Submaterinya adalah memahami makna perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, memahami makna hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita awali belajar kita hari ini dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, setelah kalian menonton video ini, maka kalian diharapkan memahami makna perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, kemudian menerapkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, memahami makna hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, dan menerapkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Anak-anak sekalian, apakah kamu pernah mendengar orang yang bercita-cita menjadi anak yang soleh? Biasanya kalau ada anak ditanya, apa cita-citamu nak? Jawabannya selalu saja menjadi dokter, menjadi insinyur, atau menjadi pilot, dan lain sebagainya. Nah, pada pelajaran ini menampilkan sesuatu yang baru yang dipelopori oleh seorang anak yang bernama Amin. Si Amin bercita-cita menjadi anak soleh, walaupun kelak dia menjadi dokter, tetapi harus menjadi dokter yang soleh, atau insinyur yang soleh, dan pilot yang soleh, atau apapun cita-citanya itu, kita harus menjadi seorang yang soleh. Apa arti cita-cita itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cita-cita adalah keinginan atau kehendak yang selalu ada di dalam pikiran, berkeinginan bersungguh-sungguh. Nah, demikianlah si Amin. Selalu saja dalam pikirannya berkeinginan untuk menjadi anak yang soleh. Kemudian, siapa saja yang dinamakan anak soleh itu? Apa ciri-cirinya? Solih artinya baik. Anak solih berarti anak yang baik. Di antara ciri-ciri anak yang solih adalah taat kepada Allah, jujur, setia kepada orang tua, setia kepada guru, setia kepada kawan, dan menghargai sesama. Anak-anak sekalian, orang yang jujur itu disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu jujur? Jujur adalah suatu bentuk kesesuaian sikap antara perkataan yang diucapkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Dengan kata lain, seseorang dapat dikatakan jujur ketika ia mengucapkan sesuatu sesuai dengan yang sebenarnya dan bertindak sesuai dengan yang seharusnya. Pada dasarnya setiap manusia memiliki sifat jujur di dalam dirinya. Namun untuk membentuk perilaku yang jujur, setiap orang harus dilatih sejak masih kanak-kanak sehingga perilaku tersebut menjadi sebuah kebiasaan. Adapun macam-macam sikap jujur antara lain, yang pertama jujur dalam niat dan kehendak, yaitu suatu tindakan yang didasarkan pada keselarasan antara sikap dan keinginan hati. Dalam penerapannya, seseorang yang jujur akan bertindak berdasarkan hal yang baik dan ikhlas dalam melakukannya, atau tidak munafik. Yang kedua, jujur dalam ucapan, yaitu suatu tindakan yang memberikan atau menyampaikan informasi sesuai dengan kenyataan yang terjadi tanpa adanya penambahan atau pengurangan dari yang sebenarnya. Yang ketiga, jujur dalam perbuatan, yakni suatu tindakan yang dilakukan sesuai dengan yang seharusnya dan tidak melakukan kecurangan terhadap orang lain. Orang jujur disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak ingin disayang Allah. Ada 4 perilaku yang sangat Allah cintai. Yang pertama, sidik, benar atau jujur. Tabligh, menyampaikan, amanah, dapat dipercaya, dan fatonah, cerdas. Keempat perilaku ini sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidik, benar atau jujur, selalu melakukan perbuatan bahkan perkataan yang benar. Dan jujur ini merupakan ciri-ciri dari manusia yang selalu menaati perintah Allah dimanapun dan kapanpun. Berkata jujur bisa kita lakukan dengan orang lain, bahkan dengan diri kita sendiri pun bisa.
Berkata jujur dengan orang lain berarti menyampaikan segala informasi dengan baik, dengan secara keseluruhan, tidak ada yang dibuat-buat atau disimpan. Ketika kita sedang mengerjakan tugas ulangan dari guru misalnya, kita berusaha untuk tidak mencontek atau menoleh ke kanan dan ke kiri untuk melihat jawaban orang lain dan menyalinnya ke jawaban kita. Dan kita yakin dengan usaha yang kita lakukan dalam mempersiapkan ulangan dengan sungguh-sungguh seperti belajar sebelum hari ulangan tiba. Hal ini adalah contoh jujur dengan diri kita sendiri. Dengan demikian, kita bisa tahu bagaimana kemampuan kita dalam pelajaran itu. Sehingga ketika nanti hasil ulangannya tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh kita, maka itu akan membuat kita untuk rajin belajar. Perilaku seperti inilah yang sangat Allah sukai, karena kita berusaha dengan keras. Bukankah Allah hanya memerintahkan kepada kita untuk berusaha saja dan Allah yang menentukan? Namun, ada peribahasa mengatakan bahwa usaha akan sebanding dengan hasil yang kita dapatkan. Adapun pada saat ketika dia tidak sama, usahanya sudah keras, belajarnya sudah benar, belajarnya sudah sungguh-sungguh, tapi hasilnya tetap tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka kita berserah diri semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejujuran dapat membawa pada kebenaran, dan kebenaran dapat menghantarkan seseorang ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW an Abdillah bin Mas'udin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah, rawahul Bukhari. Artinya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa kepada surga. Hadis riwayat Bukhari. Adapun ciri orang-orang yang memiliki sifat jujur bisa kita lihat, jika orang itu jujur, dia tidak bersikap pura-pura. Dia orang yang jujur berkata apa adanya. Orang yang jujur tidak berkata bohong. Orang yang jujur itu tidak menipu diri sendiri maupun orang lain. Adapun ciri yang selanjutnya, orang jujur itu mau mengakui kelebihan dan kekurangan orang lain. Dapat mengemban kepercayaan atau amanah dari orang lain. Dapat mengemban kepercayaan dari orang tua dan keluarganya. Tidak membohongi diri sendiri dan orang lain. Tidak mengambil hak milik orang lain. Dan tidak merugikan orang lain. Adapun contoh-contoh sikap jujur sangat banyak dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita uraikan beberapa contoh sikap jujur. Berdasarkan objeknya, misalnya jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Sedangkan berdasarkan tempat dapat dibagi menjadi jujur di lingkungan keluarga, jujur di sekolah maupun jujur di masyarakat. Adapun beberapa contoh perilaku jujur berdasarkan objeknya adalah sebagai berikut. Yang pertama, jujur kepada Allah. Misalnya melakukan segala perbuatan ibadahnya dengan ikhlas hanya karena Allah lillahi ta'ala tanpa ada unsur riya atau pamer. Tetap menjauhi larangannya walaupun tidak ada seorang pun yang mengetahui. Selalu berkata jujur apa adanya tanpa melebihkan atau mengurangi perkataan. Selalu menjaga organ tubuh seperti mata, tangan, kaki dan lain sebagainya untuk tidak berbuat hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak korupsi, baik korupsi waktu terhadap pekerjaan, korupsi terhadap uang, dan korupsi terhadap sebuah kewajiban. Selalu berpikir positif atau berhusnuzon terhadap setiap kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menuntut ilmu semata-mata hanya karena Allah, bukan karena untuk jabatan atau pujian, dan tidak berbuat kemunafikan atau berdusta. Yang kedua, jujur kepada diri sendiri. Jika kita tidak mampu untuk melakukan sesuatu, jangan pernah kita paksakan. Jika memaksakannya berarti kita tidak jujur terhadap diri kita sendiri. Misalkan kita tidak mampu untuk membeli mobil, kita tidak mampu untuk membeli motor, ya jangan dipaksakan karena nanti akan membuat dirinya sendiri sengsara. Yang ketiga, jujur kepada orang lain. Misalnya jika memberi kabar berita sesuai kenyataan, jangan diberi bumbu-bumbu penyedap hanya untuk menyenangkan hati orang. Misalnya jika kenyataannya si A tidak melakukan kesalahan, ya katakan sejujurnya bahwa dia tidak melakukan kesalahan. Dan begitu pula sebaliknya, jika si A melakukan kesalahan, maka katakanlah dia salah. Jangan sampai melakukan sesuatu hanya untuk menyenangkan hati orang lain.
Adapun contoh perilaku jujur berdasarkan tempat dan lingkungannya, misalnya yang pertama di lingkungan keluarga. Contohnya berterus terang kepada orang tua ketika melakukan kesalahan, mengembalikan kelebihan uang belanja kepada orang tua, membayarkan uang SPP sesuai dengan amanat dari orang tua, memberitahukan hasil ujian sekolah kepada orang tua, dan sebagainya. Kemudian jujur di lingkungan sekolah. Misalnya mengerjakan ujian sesuai dengan kemampuan tanpa mencontek, mengembalikan buku yang dipinjam dari perpustakaan sesuai dengan ketentuan, berkata jujur kepada guru dan teman di sekolah. Dan yang ketiga, jujur di lingkungan masyarakat. Misalnya mematuhi rambu-rambu lalu lintas saat berkendara, tidak menyuap petugas polisi ketika ditilang, dan memberikan informasi yang sebenarnya kepada orang di lingkungan sekitar masyarakat. Anak-anak sekalian, dengan bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari, maka kita akan mendapatkan manfaat yang luar biasa dari sikap tersebut. Misalnya, dengan bersikap jujur, maka kita akan memiliki perasaan yang lebih tenang dan lebih bahagia dalam menjalani kehidupan. Orang yang jujur akan dianggap memiliki integritas dan dapat dipercaya orang, sehingga umumnya mereka lebih sukses dalam kehidupannya. Dengan bersikap jujur, maka seseorang telah memberikan kebaikan terhadap dirinya sendiri dan juga bagi orang lain. Manfaat selanjutnya adalah dengan terbiasa bersikap jujur, maka akan membentuk pribadi yang lebih bertanggung jawab, amanah, dan dapat dipercaya untuk hal-hal yang lebih besar. Dan dengan sikap jujur, maka seseorang akan mendapatkan empati dan simpati dari pihak yang lainnya. Dengan terbiasa bersikap jujur akan menjauhkan diri dari berbagai tindakan yang melanggar norma dan hukum negara, terhindar dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Anak-anak sekalian, submateri yang kedua adalah hormat dan patuh kepada orang tua. Apa itu hormat dan patuh kepada orang tua? Hormat berarti menghargai, takzim, atau khidmat kepada orang lain, baik orang tua, guru, maupun sesama anggota keluarga. Dalam hubungan dengan orang tua, perilaku hormat ditunjukkan dengan berbakti kepada orang tua. Berbakti merupakan kewajiban anak kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua merupakan salah satu amal soleh yang mulia. Agama Islam mengajarkan kepada kita pentingnya hormat dan patuh kepada orang tua, termasuk guru, sangatlah ditekankan di dalam Islam. Banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa segenap mukmin harus berbuat baik dan menghormati orang tua. Selain menyuruh untuk beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan apapun, Al-Quran juga menegaskan kepada umat Islam untuk hormat dan patuh kepada kedua orang tuanya. Muslim yang baik tentu memiliki kewajiban untuk berbakti kepada orang tua, baik ibu maupun ayah. Agama Islam mengajarkan dan mewajibkan kita sebagai anak untuk berbakti dan taat kepada ibu dan ayah. Taat dan berbakti kepada orang tua adalah sikap dan perbuatan yang terpuji. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umat manusia untuk menghormati orang tua. Di antara dalil atau perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut antara lain terdapat dalam surah Al-Isra ayat ke-23 dan ke-24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā wahfid lahumā janāha adh-dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil.
Kemudian perintah berbakti kepada orang tua juga terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna innallaha wa bil walidaini ihsana wa dil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husnan wa aqimus salata wa atuz zakah وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. Anak-anak sekalian, perilaku hormat dan patuh kepada orang lain sangat baik dilakukan oleh seorang muslim. Oleh karena itu, perilaku hormat dan patuh ini harus diterapkan kepada siapa saja. Di antara contoh-contoh perilaku hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan anggota keluarga diantaranya adalah yang pertama, hormat dan patuh kepada orang tua. Kita hendaknya patuh dan taat terhadap nasihat perintah orang tua selama tidak untuk maksiat atau berbuat musyrik, menyekutukan Allah. Bila kita diperintahkan untuk berbuat maksiat atau kemusyrikan atau menyekutukan Allah, kita harus menolak dengan cara yang sopan. Dalam keadaan apapun kita harus tetap menjalin hubungan yang baik dengan orang tua. Contohnya, senantiasa berbuat baik dengan sikap hormat baik dalam tingkah laku maupun tutur kata terhadap kedua orang tua, mengikuti keinginan dan saran orang tua selama keinginan dan saran-saran itu tidak melanggar ajaran agama, membantu kedua orang tua sesuai kemampuan, mendoakan orang tua semoga diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaga dan merawat orang tua ketika orang tua kita sakit. Setelah orang tua meninggal dunia, kita menghormati orang tua dengan mendoakannya. Begitu juga hormat kepada sahabat-sahabat daripada orang tua kita. Yang kedua, contoh hormat dan patuh kepada guru. Guru merupakan pengganti orang tua. Guru juga berhak mendapatkan bakti siswanya. Hal ini karena guru telah memberikan ilmu kepada siswanya. Adapun contoh-contoh hormat dan patuh kepada guru diantaranya adalah memuliakan dan tidak menghinakan guru, mendatangi tempat belajar dengan ikhlas dan penuh semangat, memperhatikan guru yang sedang menjelaskan pelajaran, bertanya kepada guru apabila ada sesuatu yang belum dimengerti dengan sikap sopan, menggunakan cara bahasa yang baik pada saat bicara dengan guru, dan berpakaian rapi dan sopan ketika belajar. Adapun hormat dan patuh kepada keluarga diantaranya menghormati dan menghargai nasihat keluarga selama tidak untuk berbuat maksiat atau berbuat musyrik, senantiasa berbuat baik dan bersikap hormat kepada anggota keluarga, mendoakan anggota keluarga semoga diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, membantu anggota keluarga yang kesulitan, memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan anggota keluarga, dan menghormati hak dan kewajiban anggota keluarga yang lain. Anak-anak sekalian, setelah kita mengetahui bagaimana pentingnya hormat dan patuh kepada orang tua dan juga anggota keluarga yang lain serta guru kita sekalian, maka kita dapat beberapa pelajaran daripadanya. Yang pertama, berbakti kepada kedua orang tua merupakan amalan yang paling utama. Yang selanjutnya, apabila kedua orang tua kita ridho atas apa yang kita perbuat, Allah pun akan ridho. Berbakti kepada orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami. Berbakti kepada orang tua diluaskan rezeki dan dipanjangkan umur. Berbakti kepada orang tua dapat memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, silakan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Apa yang dimaksud dengan sikap jujur? Tuliskan 3 ciri orang yang bersikap jujur. Kenapa kita harus bersikap jujur? Apa yang dimaksud dengan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru? Dan bagaimana cara kalian menghormati orang tua dan guru kalian?
Anak-anak sekalian, demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Mari kita akhiri pembelajarannya dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.